Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, Sang pemilik alam semesta, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang alhamdulillah kita semua akhirnya bisa bersilaturahmi, bertatap muka dan juga bertemu kembali dan juga bertolabul ilmi, insya Allah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Amin, amin. Baik, selamat datang, selamat malam, selamat bergabung kembali Bapak Ibu di kelas Akbar, di kelas Tasin malam hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Juni 2024. Insya Allah Rabu malam hari ini kita akan bertolabul ilmi, kita akan bedah kembali tajwid di juz ke-30, tepatnya insya Allah di surah Al-Ma'un. Bapak Ibu ya, insya Allah Bapak Ibu pun sudah hafal juga. Dan demi kelancaran pada kelas pada malam hari ini, mari kita mulai saja dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua, sebelum materi dipaparkan, kita ingin mengingatkan kembali untuk seluruh peserta kelas Tahsin Akbar pada malam hari ini, mohon untuk di-mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya Bapak Ibu semua selama pemaparan materi berlangsung. Dan nanti jika sudah ada interaksi ataupun sesi baik itu tanya jawab ataupun talaki, mangga nanti Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand ataupun angkat tangannya pada akun Zoom-nya masing-masing. Kemudian nanti akan kami panggil, kemudian nanti Bapak Ibu boleh sampaikan pertanyaan ataupun jika nanti di akhir waktu ada sesi untuk talakinya. Terlebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon bantuan dan kerjasamanya agar kelas ini berjalan dengan tertib dan juga lancar. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah siap semua dan di sini pun Ustaz Salman pun sudah siap. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Salman. Seperti masih di mute Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah Nabi khair insyaallah. Alhamdulillah. Saya kemarin sempat beberapa hari lalu sempat suaranya agak serak-serak ya Ustaz ya. Naam, alhamdulillah Allah uji sedikit ya. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik Ustaz ya. Insyaallah, amin. Insya Allah. Jadi sudah siap juga malam hari ini. Baik, untuk waktu dan tempat, Gesa persilakan kepada Ustaz Salman. Bismillah. Untuk suara ana kedengar jelas, Kang Gesa ya? Insya Allah terdengar jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Kita ini dulu ya. Nah, spotlight biar suaranya enak. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Usini bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Gimana kabarnya semuanya yang hadir? Sudah ada hampir 100 orang ya, udah 100 orang. Bagaimana kabarnya? Semuanya Bi khair, alhamdulillah Ustaz. Bi khair, alhamdulillah ya. Baik. Kalau yang pernah saya pelajari ketika kita menjawab
jawaban kaifa halukum itu setidaknya ada yang lain ya kecuali daripada alhamdulillah ana bi khair. Yang pertama, kalimatnya menggunakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian yang kedua, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Seperti itu ya. Nah, itu jawabannya boleh. Jadi bervariasi ya. Misalkan hari ini kaifa halukum bi khair, besok bi khair. Nah, ya. Jadi kita ganti sekali-sekali ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal, seperti ya. Nah, itu boleh seperti itu. Bedanya mana Ustadz? Bedanya kalau ala kulli hal itu keadaannya sehat, fisiknya sehat, cuman masih ada di dalam hati ini sedikit galau, nggak tahu gas habis, nggak tahu minyak habis, seperti itu ya. Nah, kita masih tetap jawabnya ala kulli hal, seperti itu ya. Semua ketetapan kita pasang kepada Allah. Tapi misalkan kalau hari ini fit, rezeki lancar ya, misalkan suami, misalkan yang ibu-ibunya baru habis gajian, misalkan yang mungkin ikhwan-ikhwan yang sudah barusan gajian, misalkan hati senang, perasaan senang, fisik sehat, maka boleh menjawabnya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat gitu ya. Nah, bahasa Arab pun bisa membuat perkara yang seperti itu ya, maksudnya bisa membedakan kalau kita dalam keadaan senang apa jawabannya, itu luar biasa. Maka kata Umar bin Khattab itu apa? Bahasa Arab itu adalah ilmu alat ya. Jadi kalau kita ingin belajar semuanya ya kita mulai sedikit-sedikit kita belajar bahasa Arab. Sama Ana juga sedikit-sedikit belajar dari teman-teman di pondok, kita belajar bahasa Arab gitu ya. Kemudian selawat serta salam kita doakan kepada Allah. Setelah kita bersyukur ya, di dalam kitab Fathul Bari ya yang ditulis oleh Syekh bin Baz, yaitu sarah daripada hadis Bukhari Muslim, di sana menyebutkan bahwa kalau ada seorang pembicara, seorang yang menyampaikan ilmu-ilmu Allah tanpa didahului dengan kalimat hamdalah dan sholawat, maka perkataannya adalah perkataan yang bohong, ya, perkataan yang sia-sia. Maka kalau kita dengar setiap khutbah Jumat, tidak mungkin ya, dan bukan salah satu khutbah Jumat syarat menunaikan khutbah Jumat kalau tidak diawali dengan hamdalah dan sholawat. Sama ketika apapun kegiatannya maka kita awali dengan hamdalah dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar kembali mengenai tentang bedah tajwid. Kalau di surah-surah sebelumnya kita sudah membahas tentang surah apa saja? Yang bertemu sama saya surat apa saja? Pertama surah Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian kita naik ke surah Al-Kafirun, ya, kemudian setelah itu surah An-Nashr, kemudian surah Al-Lahab, kemudian surah apa lagi? Surah Al-Kafirun, Al-Kausar. Sudah. Surah Quraisy Kausar, dulu ya. lalu Al-Maun. Quraisy dulu. Kita Al-Maun. di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah kita sudah membahas tentang surah Quraisy ya. Li'ila fi Quraisy. Ya, di sana tentang surah orang-orang Quraisy ya, menjelaskan keadaan orang Quraisy. Hari ini kita belajar Quran surah Al-Maun. Nah, ya. Surah Al-Ma'un insyaallah ya, semua teman-teman yang hadir di sini insyaallah sudah banyak yang hafal, bahkan mutqin sekali ya. Kenapa Ustadz kok bisa yakin gitu ya? Kok bisa yakin kali kalau kita ini mutqin gitu. Biasanya Al-Ma'un ini nggak jauh ya. Nggak jauh akan sering digunakan ketika sholat wajib atau sholat sunnah seperti itu ya. Jadi dikit-dikit kalau tidak ad-duha al-ma'un, kalau enggak al-ma'un al-kafirun, kalau enggak al-kafirun ya kembali lagi ke kulhu ya. Nah, seperti itu. Enggak bakal jauh dari surah-surah itu. Maka kami dari tim Sobat Ngaji merumuskan ya udah kita mulai saja dari juz 30 dari surah An-Nas-nya ya, dari surah An-Nas naik Al-Falaq kemudian Al-Ikhlas ya. Nah, itu penyebabnya. Kenapa kita mulai dari belakang? Kan Ustaz biasanya kalau saya ngaji Ustaz biasanya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Nah, kok sekarang mulai dari belakang seperti itu ya.
Nah, pertanyaannya boleh nggak Ustaz? Emang boleh Ustaz kalau kita baca dari belakang. Emang boleh kita baca dari anas seperti itu. Kan Al-Qur'annya surah pertama, surah keduanya kan dari depan seperti itu. Nah, ini tidak masalah ya karena apa? Pertimbangannya itu tadi. Karena yang sering kita gunakan ketika sholat ya. Mungkin ada yang hafal surah Al-Baqarah ya, tapi dari sekian waktu sholat, mungkin kalau sehari 5 waktu mungkin Al-Baqarahnya satu waktu mungkin ya, satu rakaat mungkin seperti itu. Nah, itu mungkin selebihnya mungkin surah pendek di dalam juz 30. Baik, insyaallah hari ini kita akan bedah tajwid sedikit ya tentang surah Al-Ma'un. Sedikit sebelum kita masuk, Al-Ma'un artinya apa? Surah Al-Ma'un. Barang-barang yang berguna. Hah? Barang-barang yang berguna. Coba cek lagi, surah Al-Ma'un artinya apa? Pertolongan. Barang-barang berharga ya. Al-Ma'un artinya Barang-barang berharga, kalau nggak salah. Mama, ini apa? Barang-barang yang berguna, Ustadz. barang-barang Berguna yang berguna. Al-Ma'un surah keberapa? 107. 107. Di atas surah Al-Ma'un surah apa? Surah Al-Kausar. Di atasnya Quraisy. surah Quraisy ya. Nah, di bawahnya surah Kausar. Al-Kautsar ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa kebayang tuh. Oh, kalau ada surah Al-Ma'un pasti di atasnya Quraisy, pasti di bawahnya Al-Kautsar seperti itu ya. Boleh. Kalau teman-teman punya waktu bisa memulai menghafal itu lebih baik ya, lebih baik. Baik. Insyaallah kita akan sama-sama membedah tajwid Quran surah ke-107 ya, surah Al-Ma'un ya. Ini adalah salah satu daripada surah yang pendek ya, bagian-bagian yang pendek karena salah satu ulama menyebutkan bahwa surah-surah yang pendek, termasuk surah-surah pendek itu adalah surah Ad-Duha ke bawah. Nah, itu adalah surah-surah yang termasuk surah yang pendek seperti itu. Dari Ad-Duha sampai ke An-Nas seperti itu. Berarti kalau surah Al-Ma'un masih termasuk surah-surat pendek. Baik. Kita mulai dari ta'awudz ya seperti biasa. Sebelum kita baca basmalah, sebelum kita masuk ke surah, kita baca dulu ta'awudz. Ta'awudz artinya apa? Aku berlindung. Ta'awudz itu adalah bacaan meminta perlindungan. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu sebutannya apa? Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sebutannya ta'awudz. Kalau bismillahirrahmanirrahim sebutannya basmalah. Kalau tasmiyah apa tasmiyah? Bernama. Coba. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu sebutannya basmalah. Kalau tasmiyah itu apa bacaannya? Alhamdulillah. Baca surat-surat pendek itu ya, tasmiyah apa ya? Pengucapan atau Tasmiyah. penyebutan. Kalau alhamdulillah itu adalah tahmid. Kalau tahlil, Bismillah, Ustaz. kalau tasmiyah itu adalah Bismillah. bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, jadi harus lengkap. Misalkan, mari kita mulai kegiatan sekarang dengan mengucapkan kalimat basmalah. Berarti lengkap bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan, mari kita mulai kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca lafal tasmiyah, maka cukup dengan bismillah. Nah, maka kalau kita memulai makan menggunakan apa? Tasmiyah boleh. Basmalah lebih bagus. Ya, bismillah seperti itu ya. Itu bismillah. Kalau amin itu apa namanya? Perkenankan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Bukan. Kalau ta'awudz kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tasmiyah bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim basmalah. Kalau waladhdallin amin. Nah, aminnya itu disebut apa tuh? Belum tahu, Ustaz. Itu namanya adalah ta'amin ya, ta'amin. Amin. Oh, tahu. Ta'amin. Kalau ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya, ini intermezzo saja ya untuk memulai ya sebelum kita masuk ke surah Alhamdulillah, pemanasan. makasih Ustaz. Baik, Ustadz. Kita sama-sama baca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu أعوذ بالله من billahi الشيطان الرجيم A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Baik. Ta'awudz, saya ingatkan terus ya, tidak lupa bahwa di sana ada kalimat-kalimat yang harus huruf-huruf yang harus dituntaskan. Baik, ini ada suara yang masuk, cuman lagi ngobrol ya. Nah, jadi di mute dulu biar supaya ke ananya jelas. Baik. Ta'awudz artinya bukan. Jadi kemana tadi? Ta'awudz, jadi setiap hurufnya perhatikan lagi ya, karena di awal itu ada satu huruf yang diucapkan hampir mirip ya, karena dia makhrajnya berdekatan, akan tetapi pengucapan sifatul hurufnya dia berbeda. Pertama ada huruf hamzah. Huruf hamzah itu bentuknya adalah yang seperti ini. Itu huruf hamzah. Kalau ditambah alif apa namanya? Betul, bacanya a gitu ya. Cuman kalau sudah dikasih fathah ya. Nah, kalau misalkan belum ada harokat, ini nama hurufnya apa? Hamzah wasol. Itu nama hurufnya tetap hamzah, bukan hamzah wasol. Nanti hamzah wasol sudah beda lagi pembahasannya. Ya, tetap hamzah. Nah, ketika kita memulai ta'awudz ya, itu kita dimulai dengan huruf hamzah. A. Nah, kemudian huruf keduanya apa? Huruf keduanya adalah huruf ain. Ya, huruf ain. Nah, huruf ain dengan huruf hamzah itu makhrajnya cuma berdekatan ya. Jadi dia itu makhrajnya itu satu gang. Satu gang, tahu nggak apa artinya? Bahasanya apa satu gang gitu ya? Jadi kalau ada jalan lurus gitu ya. Nah, ini jalan ini. Nah, sejalur. Ini ada rumah, ini rumah. Nah, rumahnya huruf hamzah itu di sini, rumahnya huruf ain itu di sini gitu. Nah, jadi sering ya. Jadi sering kelewat. Satu rumah cuman beda satu jalan cuman beda nomor rumah seperti itu ya. Makanya sering nggak kita kebablasan, sering. Kadang kita kebablasan huruf hamzah ke ain, kadang ain ke hamzah, seperti itu ya. Karena dia dekat sebelahan. Seperti itu juga kan, misalnya kalau kita nyari alamat nih, mana alamatnya, jalannya lurus gitu ya. Nah, sering kelewat seperti itu. Sama. Itu normal, ya apa-apa. Tapi saya ingatkan, hati-hati ya. Au. Seperti itu. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bana baununa bina baini buna. Ada mad dua harokat. Jangan sampai berlebihan ya. Bana baununa bina baini buna. Jangan sampai bana baununa binabi. Tidak. Sama dengan basmalah. Basmalah juga gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi tidak Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Yang dua harokat tetap diberikan dua harokat. Yang 4 harokat, 2 harokat lebih, baru kita berikan 2 harokat lebih. Sekarang lafaz jalalah ini 2 harokat atau lebih?
Dua harokat. Dua. Dua harokat. Atau Harokat. lebih. Maka dari itu jangan lagi dibaca Bismillahirrahman. Ya. Sama ma Dua harokat. dua harokat. Ya, sama-sama dua harokat nih. Jadi harus sama. Ya. Nggak boleh beda ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu diusahakan bagaimana ukuran panjang itu harus sama dengan panjang lainnya. Misal kalau kita baca dua harokatnya Bismillah, la, maka di yang lainnya juga kalau ada matobi'i lagi maka dibacanya sama. Ya, waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nazirihi kamitslihi. Itu dalilnya. Ya, dalilnya di kitab Imam Al-Jazari rahimahullahu taala yang nama aslinya adalah Muhammad bin Ali bin Yusuf Asy-Syafi'i. Ya, beliau berkata di dalam bab tajwid. Ya, di bab tajwid beliau mengatakan waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nazirihi kamitslihi. Wal lafzu dan lafaz yang serupa kamitslihi, ya, yang serupa, maka ucapkanlah sama. Kalau kita misalkan baca la, bismillah hanya dua harokat, maka ma juga sama dengan dua harokatnya Allah. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada yang panjang, ini rada pendek seperti itu ya. Saya contohkan sekali lagi, kemudian semuanya boleh ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Him, boleh nggak dibaca panjang? Him. Boleh. Boleh, karena dia 6 harokat ya Ustaz ya. Karena dia lebih dari 2 harokat. Nama matnya apa? Arid disukun. Arid disukun. Ya, nah jadi boleh teman-teman ketika mengucapkan nama tajwid boleh menggunakan makhraj yang benar ya. Misalkan nama makhrajnya apa? Arid lisukun. Nah, boleh ya. Arid. Nah, misalkan namanya apa? Mad tabi'i. Nah, ya. Mad tabi'i, kemudian mad lazim, mad muttasil. Nah, itu boleh ya. Untuk apa? Untuk melatih. Ya. Sama dengan bahasa Indonesia juga sama. Kalau kita sering mengucapkan bahasa daerah, walaupun kita bukan asal dari daerah sana, nah kita akan ya bisalah mengucapkan walaupun tidak sefasih orang lokal seperti itu ya. Itu sama bahasa Arab juga harus dilatih vokalnya. Vokal huruf-huruf konsonannya harus sering dilatih. Kita masuk ke ayat pertama. Kita waqaf di setiap ayat ya. Kita waqaf di setiap ayat. Tapi boleh nggak Ustaz? Misalkan anak nafasnya bisalah sampai ayat 5. Ah, itu mah enggak. Boleh saja ya, dipersilakan. Tetapi bagusnya kita waqaf ya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, apa Nabi itu ketika membaca Al-Qur'an satu ayat waqaf, satu ayat waqaf. Jadi sama alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Situ ya. Jadi setiap ayat kita berwaqaf itu. Tapi misalkan kalau nggak sanggup satu nafas satu ayat Ustaz, ya tidak masalah, dipotong saja ya, seperti itu. Di tempat-tempat yang telah ditentukan kaidahnya. Saya sekali kemudian teman-teman sekali ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita. Ini namanya apa? Nah, ini ada hukum apa di sana?
Madlin. Di sini ada yang namanya lin. Jadi kalau dia di tengah-tengah kalimat seperti ini, jangan, dia ada beberapa riwayat yang menyebutkan namanya bukan madlin, tapi lin saja. Ya, lin saja. Tetapi kalau dia di akhir bacaan, misalkan kita mau waqaf, misalkan ara'ait. Nah, itu baru disebut dengan madlin. Ketika kita ingin melanjutkan bacaan, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Nah, ara'aitanya bukan madlin sebutannya, tapi lin saja. Ya, cukup lin saja. Kalau disebut harfilin boleh Ustaz? Boleh. Tapi yang mana yang harfilin? Nah, kita jelaskan lagi yang mana harf lin hanya satu. Kalau di sini yang mana yang ya sukun, ya. Siapa yang bilang? Yang bilang Imam Al-Jazari di dalam kitabnya dicantumkan di sana di bab sifat, ya. Walinu wawun wayaun. Ya, hanya 2 huruf. Ketika muncul sifat lin di sana hanya 2. Ketika waw sukun atau ya sukun. Nah, sekarang yang ada adalah huruf ya sukun. Maka di sini muncullah nama sifatnya lin. Jadi jangan sampai kita samakan antara yang bertasydid dengan yang lin. Lin artinya apa? Lin itu artinya kalau kita artikan bebas adalah santai. Lembut. Santai. Jadi kalau orang-orang yang santai itu pasti lembut, tenang gitu ya. Nah, itu enggak ada kalau orang yang santai itu sering bentak-bentak, kemudian keras-keras, tidak ada. Ya, orang santai itu pasti dia lin. Makanya salah satu saya pernah membaca ya, salah satu penyebab kenapa disebut dengan lin Umar, ya, karena ada sifat namanya, bukan sifat ya, jadi satu sifat hurufnya itu terkumpul menjadi kalimat lin Umar, ya. Jadi suatu saat Umar itu, sahabat Umar bin Khattab, ya, itu adalah sahabat yang keras, sahabat yang tegas, ya. Kemudian ada sahabat yang berbicara lin Umar, gitu ya. Maksudnya Umar kalau ngomong itu pelan-pelan karena kita ini takut, gitu ya. Kalau Umar ini ngomongnya keras, tegas seperti itu ya. Jadi orang-orang bilang lin Umar, tenang Umar, tenang gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nih teman-teman di sini ingin menenangkan orang, boleh menggunakan lin gitu ya. Tenang gitu ya. Sekalian murajaah bab tajwid gitu ya. Nah, maka ketika kita baca tajwidnya juga kita harus membacanya dengan tenang, santai. Beda ya dengan yang ada tasydidnya. Contoh misalkan di sini kita beri tasydid. Contoh ini ya, contoh saja. Misalkan di sini di ya-nya ini ada tasydid. Teman-teman bacanya gimana? Pasti ditahan kan? Ara'ai gitu kan? Ya enggak? Tahan ya Ustaz. Nah, kalau dia lin jangan seperti itu kan, beda dengan tasydid. Ara'ai ai. Jadi beda dengan tasydid. Kalau tasydid ara'aitalladzi talladzi. Nah, ketika ini ada tasydid kan, maka kita tegaskan ara'aital seperti itu. Itu adalah bukan mad ya, lin, sifat lin. Jadi dia jatuhnya di sana adalah harf lin atau munculnya salah satu sifat lin. Nah, saya tulis ya, lin. Alladzi, ini apa namanya hukumnya? Idgham bila gunnah. Alif lam samsiyah. Betul. Saya tadi langsung speechless ya mendengar idgham bila gunnah. Waduh, ini gimana? Gitu ya. Ini adalah idgham Samsiyah. Idgham Samsiyah. syamsiyah. Ustaz mau tanya, itu mantul nggak ya lamnya ya? Kenapa? Yang mana lam, yang mana yang mantul? Itu kan nyambung ya berarti ya. Aital. Nah, enggak mantul. Huruf yang mantul itu hanya 5. Apa saja? Ba, Jim, to. baju di toko. Baju di toko. Nanti Idul Adha boleh diambil bajunya ya, biar bajunya baru ya.
Itu ya. Hanya 5 saja. Baju di toko. Ya, selainnya tidak Bisa, mantul. terima kasih. Walaupun dia suaranya bisa kita mantulkan, ya, tapi dia tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh ya. Huruf lam itu enak sekali kalau kita ingin mantulkan ya. Tuh, mantulkan gitu. Enak sekali, ya. Itu maksudnya. Gitu ya. Jadi tidak dipantulkan. Ini adalah idgham syamsiyah. Cara Syamsiyah. membacanya. Kalau nama kaidahnya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Alladzi Tabi'i atau mat asli. tabi'i. Ya, mat tabi'i. Mat tabi'i. Betul. Mat tabi'i berarti dibaca berapa harokat? Dua Dua harokat saja ya, 2 harokat saja. Jangan lebih ya, karena kita ingin menggunakan irama, jadi lebih. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, hati-hati jangan sampai hanya 2 harokat saja. Cukup 2 harokat saja. Lanjut. Yukadz. Ini ada huruf dzal ya, nama hurufnya huruf dzal. Dia bertasydid. Huruf dzal ini adalah salah satu sifat memiliki sifat rokhawah namanya. Ya. Sifat rokhawah itu apa? Sifat yang ketika ada huruf yang konsonan atau huruf kosong tidak berharokat, dia mengalir suaranya. Tapi makhrajnya tertutup. Ada suaranya, ada sisa suaranya. Nah, kebetulan di sana tasydid. Ketika tasydid, maka jelaskan. Ya, jadi jangan sampai dia berhenti. Ara'aital ladzi yukad. Hanya seperti yukad seperti itu saja. Tapi ada aliran suara seperti lebahnya, tapi tidak sederas huruf zai. Ya. Kalau zai dia harus jelas. Azza, dia deras. Tapi kalau huruf dzal dia tipis saja. Sedikit saja. Karena apa? Makhrajnya beda dengan huruf zai. Ya, beda. Kalau zai, ini nama hurufnya zai ya. Kalau yang ini zai. Nama hurufnya zai, makhrajnya ada di ujung lidah mengarah ke gigi seri bagian bawah. Bagian bawah. Kalau zai, ya jadi ini gigi seri bawah nih, ya. Ini lidah. Nah, hanya mengarah saja, tidak menyentuh dia. Ya, kalau menyentuh susah nanti. Nah, kalau yang ini, kalau yang sekarang kita bahas itu ujung lidah mengarah ke gigi seri bagian atas. Ini gigi seri atas nih. Nah, set. Yeah. Betul-betul disentuhkan. Mati lampu Pak Ustadz. Gimana? Ustadz, di sini mati lampu. Oh, innalillahi wa inna raji'un ya. Tidak apa-apa ya. Apa-apa. Tapi HP-nya masih hidup kan ya? Alhamdulillah ya, tidak apa-apa. Ikutin saja. Ya, Pak Ustadz. Baik. Kita lanjut. Yukadzibu biddin. Bid. Ada tasydid ya, ditahan. Kemudian apa di sana ada hukum apa selain daripada tasydid? Idgham syamsiyah lagi. Betul, ada idgham syamsiyah? Ya. Ada. Betul ya, ada huruf dal di sana. Sebelumnya ada alif lam ya. Alif lam bertemu dengan huruf dal, dia idgham syamsiyah. Ya, idgham syamsiyah. Huruf syamsiyah apa saja? Ada yang hafal nggak? Dal. Syamsiyah. Kalau a itu ta. Baik. Zai. Shin,
Tak, aja. jim, dal, sin, shin, Ah, dole, ya betul betul. pak, kof, kaf. Baik. Nah, supaya simpel jawabnya, ini rahasia saja ya di antara kita ini ya. Jadi jangan sampai bocor kemana-mana ya. Kalau idgham syamsiyah, agar kita mudah jawabnya, idgham syamsiyah itu hurufnya adalah huruf-huruf lisan kecuali qokajaya. Pokoknya Ya, ya. Semua huruf lisan kecuali qokajaya. Itu syamsiyah. Ya. Jim berarti Jim ya. Kokajaya. Oka jaya ya kecuali huruf qaf, huruf kaf, huruf jim, huruf ya. Ya. Selainnya itu adalah huruf syamsiyah. Huruf dal, huruf ta, huruf apalagi? Huruf zo. Ya, kemudian huruf shin. Ya. Do. Baik. Biddin di sini ditutup dengan mad arid. Mat, arit, Mad arid li sukun. arit, isukun. Saran Ustadz, sebaiknya dibagi kelasnya dengan 8 orang per kelas biar lebih efektif belajarnya. Suara santri dimatikan saat Ustadz mengajar. Ustadz bisa tanya satu-satu santrinya. Oh baik, kalau kelas yang 8 orang per kelas itu ada ya, nanti diinfokan oleh Kang Gesa ya. Nah ini ada saran dari teman kita ya yang satu halaqah. Nanti kalau saya menjelaskan yang lainnya boleh di mute dulu ya. Memang ketika saya menjelaskan kalau teman-teman ikutan masuk suaranya, nanti dia putus-putus seperti itu ya. Nah, mohon kerjasamanya insya Allah supaya lebih efektif. Baik, itu ayat pertama selesai ya insya Allah. Kita lanjut ke ayat kedua. Nah, kalau pas saya minta ucapkan baru boleh diucapkan ya. Ini saya bacakan kemudian teman-teman boleh membacakan ayat kedua. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وذلك الذي Baik. Saya mendengar tadi ada yang membaca iya-nya panjang. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Baik. Ayat kedua dimulai dari kata fadzalik. Fadzalika, fadzalika ini ada mat tabi'i di sana ya, ada fadzalika, ada fathah berdiri. Kemudian alladzi sama kayak tadi alladzi ada idgham syamsiyah, kemudian ada mad tabi'i ya, mad tabi'i. Lanjut. Yadu' ya. Coba kita tes ya. Coba kita tes. Ini harus jujur ya. Coba sebentar. Di-mute dulu, sebentar. Tidak usah diaktifin mikrofonnya. Coba kita tes ya, huruf ainnya sudah tepat atau belum ya. Kalau ainnya sudah tepat, dia ainnya bisa lama. Contoh. Mungkin bisa lebih ya, karena saya stopkan saja ya. Nanti kalau nggak beres-beres, selesai. Nah, kita coba nanti ya, dipancing dulu dengan hamzah. Ikuti tangan saya nanti ya. Kalau saya genggam, masuk ke ainnya. Kalau saya masih berarti teman-teman masih tahan huruf ainnya. Ya, nah nanti jujur. Siapa yang ketika saya lepas tangannya, masih ada sisa suaranya. Ya, tapi tidak boleh putus. Ya. Baik, siap-siap. Tarik napas.
1, 2, 3. Ayo. Baik, cukup. Ada yang masih sambung suaranya atau sudah terputus? Nyambung. Masih nyambung, Ustaz. Nah, nyambung, betul nyambung. Tapi suaranya beda. Suaranya gitu ya. Nah, kalau gitu bisa semua. Tapi kalau yang ain yang tepat bukan gitu, bukan ya. Tapi ain itu ada di tengah tenggorokan. Nah, teman-teman boleh cara melatihnya boleh seperti itu ya. Jadi dipancing dulu. Nah, kalau dia sudah bisa lama, insya Allah itu sudah tepat seperti itu ya. Tuh, jadi di yadu'. Kenapa saya tadi latih? Karena ain itu salah satu sifatnya apa? Sifatnya namanya adalah sifat tawassuto ya, tawassuto atau bainiyah. Boleh disebut bainiyah, boleh disebut tawassuto ya. Nah, maksudnya apa di sana? Makhrajnya itu tertahan. Jadi huruf ain ini kalau kita bicara tentang alat organ tubuh kita ya, dia berada di katup epiglotis. Ya. Nah, katup epiglotis ini ketika dia berdempetan ya, dia bisa bergesekan. Nah, maka kalau kita mengucapkan ain, pas kita nah, dia gini-gini. Gitu ya. Seperti itu. Nanti boleh, misalkan yang di sini kalau ada yang ibu-ibu yang sudah jadi dokter atau spesialis di bidang anatomi, ya betul ya, anatomi ya sebutannya ya kalau organ tubuh itu ya. Nah, anatomi, nah itu nanti boleh dicek. Kalau huruf ain itu bagaimana proses bunyinya. Nah, itu nanti kalau sudah ada itu boleh ya dibagikan ilmunya. Oh, berarti ketika kita mengucapkan ain itu seperti ini proses organ tubuhnya, seperti itu ya. Nah, kalau yang pernah saya baca itu dia huruf ain itu berada di katup epiglotis ya. Maka wajar kalau dia berada di tenggorokan cuman suaranya bisa keluar ya. Suaranya bisa keluar. Coba yang lain, insya Allah tidak bisa. Insya Allah tidak bisa. Kecuali dia huruf-huruf yang memang memiliki sifat rokhwah ya. Sifat rokhwah. Nah, ada namanya sifat tawassut atau bainiyah. Ini adalah dia makhrajnya tertahan, cuman suaranya mengalir. Salah satu contohnya adalah ain tadi. Ya, nah huruf-hurufnya apa saja? Huruf-hurufnya tergabung menjadi kalimat lin umar. Ya, lin umar. Jadi ada 5 apa saja? Lin, lam, nun, umar, ain, mim, mim. Betul. Makanya kalau kita ucapkan lam, ya ketika kita ucapkan lam, lidah kita menutup kan ke atas, tapi suaranya masih ada. Ya, nah itulah yang disebut dengan tawassut. Nah sama di sini juga harus mengalir ya suaranya, walaupun dia makhrajnya tertahan. Yadu'ul, jadi tidak yadu'ul. Situ ya. Ya, beda. Kalau dia yadu'ul berarti dia huruf hamzah di sana. Allahu a'lam. Al yatim. Apa al yatim? Izhar qamariyah. Nah, izhar qamariyah. Namanya adalah Alif lam qamariyah. Baik. Alif lam qamariyah. Kemudian ditutup dengan arid lisukun. Nah, nanti misalkan ada tanda-tanda atau ada materi atau ada nama hukum yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, nanti tidak saya jelaskan lagi ya kalau ada di ayat-ayat setelahnya. Seperti itu. Wala, nah, kita masuk ke ayat ketiga ya sekarang ya. Saya bacakan kemudian diikuti. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala
Baik. Wala mad tabi'i. Nah, di sini ada huruf dod. Nah, huruf dod ini adalah salah satu huruf yang lumayan sulit ya, sulit ya mengucapkannya karena apa? Huruf dod ini dia hampir mirip dengan huruf zo. Aneh nggak teman-teman? Ustadz, kok Ustadz bilangnya huruf dod ini mirip dengan huruf zo? Padahal kan yang lebih dekat ada huruf dal, yahuddu. Ya, tapi secara ilmiah ya ketika diteliti oleh para pakar qiraat ya, huruf dod ini dia lebih mirip dengan huruf zo. Ya, maka kalau teman-teman pernah dengar ada orang baca huruf dod malah ke huruf zo, nah memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Sudah dirumuskan oleh para ulama. Maka Imam Jazari itu ya memiliki satu syair dalam bab tersendiri tentang bab do wa zo. Ya. Bab dod dan zo. Kemudian huruf dod itu memiliki sifat yang namanya sifat istitalah. Ya. Istitalah. Istitalah itu apa? Istitalah itu memanjang. Memanjang. Jadi kalau ada huruf dod itu jangan sama dengan huruf dal. Kalau huruf dal malik yaumid, mid sudah langsung. Tapi kalau huruf dod dia makhrajnya itu ada delaynya. Jadi dia menyebar dulu makhrajnya ya. Karena huruf dod ini di hafatul lisan. Ya. Di hafatul lisan, di sisi lisan. Ladrasa min aisara aw yumnaha. Ya, jadi dia itu di sisi lisan ini ya dia huruf dod. Itu. Wala yahuddu, wala yahud, hud, Bentar. Wala yahud. Nah, ada suara seperti itu ya. Itu huruf dod. Lanjut. Nanti kalau memang pengen fasihnya gimana, nah itu ada di kelas khusus ya. Kalau di kelas sekarang huruf dod saja mungkin tidak beres nanti sampai jam 12 juga tidak beres nanti ya, seperti itu. Kita lanjut dulu. Ala matabi'i ta'am matabi'i. Nah, teman-teman jangan hanya dibilang matabi'i saja ya, tapi kalau bisa teman-teman fahami, oh kenapa matabi'i? Oh ternyata ada fathah bertemu dengan alif seperti itu ya. Nah, kalau saya sebutin saja hukumnya di sana. Kemudian ada al-miskin. Al-mi ini adalah izhar qamariyah. Cara bacanya. Kalau kaidahnya namanya alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Nah, lanjut. Kemudian ada huruf sin di sini. Nah, huruf sin ya. Miskin, huruf sin itu harus mengalir suaranya ya, harus mengalir. Miskin harus rokhot. Kemudian kin adalah mad arid lisukun. Lanjut ayat 4. Arid lisukun. Fawailul lil musallin. Baik. Fawailul, wailul. Baik. Saya stop. Coba saya minta satu orang ya. Coba fawailul. Coba di sini ada Ibu Aida Mustafa. Ada nggak? Ibu Aida. Yang lainnya di-mute dulu ya. Ibu Aida, ada? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ibu Aida, fawailul. Wailul. Di sini ada hukum apa? Fawailul. Yang ini. Wai. Fawailu. Wai apa namanya? Wai. Sama yang seperti di atas tadi nih. Namanya? Lin. Betul ya. Namanya Lin. Baik. Ya, saya tadi ngetes saja ya. Tes. Nah, sama fawailul, aro'ai, wai, bai, tai, yai,
Apalagi khoi, zai. Nah, itu pokoknya kalau dia ada ya dan waw sukun sebelumnya fathah, maka dia hukumnya adalah lin. Ya, lin. Maka kita bacanya ringan, santai gitu ya. Perlahan. Fawailul. Kemudian di sini lul ada dhammah tain atau dhammah tanwin atau tanwin ya, bertemu dengan huruf lam sukun. Idgham. Bila guna. Betul. Nama hukumnya adalah idgham bila gunnah. Kenapa disebut dengan bila gunnah? Tidak pakai dengung. Baik. Bi dalam bahasa Arab itu artinya dengan. La artinya tidak. Kalau bila tidak. Dengan Ya, tidak. maka kalau di Al-Quran itu ada kata bala, maka jangan. Janganlah. Gitu ya. Bala, maka jangan. Nah, kemudian tidak dengan, bila tidak dengan. Gunnah artinya adalah berdengung. Dengung. Ya. Gunnah juga bisa disebut dengan suara yang indah. Itu gunnah. Ya, gunnah itu bisa pengertiannya suara yang indah. Ya, maka kalau teman-teman misalkan dengar ada qori kita yang membaca, pasti mereka rata-rata ketika memulai lagam-lagam mereka di gunnah, ya. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya. Ketika ada gunnah di sana. Gunnah itu adalah suara dengung itu tadi. Sama di sini juga fawailul lil, ya. Jadi langsung dimasukkan. Dia hukumnya adalah idgham bila gunnah, ya. Bila gunnah, tanpa ada dengungan. Ya, tanpa ada dengungan. Tapi di idgham tidak. Diidghamkan Ustaz. Diidghamkan ya. Jadi tidak ada fawailun. Ya, jangan dibaca satu-satu fawailun. Tidak, tapi dia langsung ke huruf lam. Ya. Fawailul fawailul. Ya, kalau kita benar ketika kita membaca lul, itu kalau hidungnya ditutup dia tidak akan mampet suaranya. Fawailul tidak. Tapi kalau dia masih ada unsur gunnahnya, kalau ditutup maka dia suaranya akan fawailul lul gitu ya. Suaranya akan lucu seperti ini. Aneh suaranya. Lanjut musallin. Apa di sini musallin? Arid lisukun. Lanjut arid lisukun. Ayat 5 ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Silakan. Baik. Alladzi. Baik. Alladzi. Ini kenapa alifnya dibaca A? Ayo, kenapa alifnya dibaca A? Karena hamzah wasol. Baik. Betul. Namanya hamzah wasol. Terus kalau ada pertanyaan, Ustadz, kok tiba-tiba dibaca fathah? Karena rumusnya, cara mencarinya adalah 3 huruf dari hamzah wasol. Nah, itulah makhraj yang harokat yang digunakan. Berarti kalau 3 huruf dari hamzah wasol berarti huruf apa? Huruf lam. Ya. Huruf lam. Berarti huruf lam harokatnya apa? Harokatnya fathah. Ustadz, di sana kan kalau kita hitung 3 berarti huruf yang ketiga huruf zal. Tidak. Lamnya 2. Kalau ada bertasydid, kalau ada huruf yang bertasydid, hurufnya di sana ada dua. Lamnya ada berarti 2. Kalau lamnya ada 2. Berarti kalau lamnya ada 2 di sana berarti alif, lam. Nah, seperti itu ya, betul.
Alladzi, dzi mad tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Ini ya. Kemudian hum'a, mim sukun bertemu dengan huruf ain. Nama hukumnya adalah izhar syafawi ya. Jadi kalau kita membaca izhar syafawi jangan ada di sana gunnah. Jangan di sana ada gunnah. Jangan di sana ada ikhfa, ada samar-samarnya, tidak ada ya. Tapi jelas hum a ya. Mimnya kebaca, ainnya kebaca. Nah, kalau yang ada ikhfanya yang seperti ini, ketika ada nun bertemu dengan huruf qad, ya, dia tidak jelas. Baik, yang lainnya di mute dulu ya. Ada nun sukun bertemu dengan huruf shad. Jadi yang dia dibaca samar itu adalah huruf nunnya. Kalau yang tadi mimnya kebaca, Kalau sekarang nunnya nggak kebaca, karena nunnya berubah menjadi samar. Tidak dibaca tapi anso. Nah, kalau teman-teman bisa membedakan suara ana, ketika membaca nun sukun bertemu dengan huruf shad, itu suaranya sedikit naik. Ya, sedikit tebal, isti'la. Karena huruf shad ini adalah salah satu dari huruf yang tafkhim. Maka ketika kita ikhfakan, maka dia menjadi tafkhim juga. Seperti itu ya. Nah, nanti bagaimana benar atau tidaknya ketika kita ikhfa tafkhim, itu teman-teman boleh ya. Nah, ini promosi dulu ya. Tapi tidak apa-apa karena itu dalam kebaikan. Teman-teman bisa bergabung di kelas yang khusus agar disimak bacaannya nanti insyaallah. Tetapi tetap melalui prosedur yang sudah kita buat dulu ya. Jadi tidak tiba-tiba langsung belajar ikhfa, tidak, tapi melalui kurikulum yang sudah dibuat. La dibaca panjang karena di sana ada alif ya, karena fathah bertemu dengan alif. Jadi di sini alif. Ya, dia tulisannya seperti lam kemudian ditambah dengan alif. Mim sukun bertemu dengan sin. Izhar syafawi ya, sama dengan yang ini tadi, sama dengan mim sukun bertemu dengan ain. Ya, semuanya dibaca izhar. Mim dibaca izhar, sin diizharkan juga. Salatihim matobi'i. Nah, kemudian di sini ada dhammah bertemu dengan waw, maka dibaca matobi'i. Kebetulan kita waqaf di sini. Akhirnya nunnya menjadi sukun. Nah, makanya kalau di akhir-akhir ayat biasanya sering terjadi namanya mad arid li sukun. Ya, mad arid li sukun itu apa artinya? Mad yang sukunnya palsu. Ya, mad arid li sukun. Ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Silakan. Alladzina hum yura'un. Alladzi tadi sudah ya dibahas di berapa ayat sebelumnya. Nah, jadi ada hukum apa saja di sana nanti boleh dimurajaah lagi. Yang pertama ada hamzah wasol ya, kemudian ada alif lam qamariyah ya. Kemudian alif lam syamsiyah ya, afwan, alif lam syamsiyah. Kemudian di sini ada mad tabi'i. Nah, lanjut. Ini ada mim bertemu dengan huruf ya. Hukumnya adalah izhar syafawi ya. Jadi dibaca jelas hum yu. Tidak ada yang samar. Tidak ada dibaca hum yu, tidak. Ya, tapi dibaca jelas. Ini ada ro, ada tanda alis. Nah, ini dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Ya, dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Nama madnya adalah mad muttasil. Nama madnya muttasil yang diberi hukum wajib. Nah, jadi kalau ada di sini teman-teman yang masih bingung apa itu mad wajib muttasil ya, nanti boleh gabung di kelas kita yang
intensif ya, seperti itu. Yuraun di sana kita akan bahas apa saja penyebabnya kenapa bisa dibaca panjang seperti itu ya. Baru mau tanya Pak Ustadz, mat wajib bedanya apa sama jaiz? Baik, ini pertanyaan disimpan dulu ya. Kita selesaikan dulu ayatnya. Nanti insya Allah ada sesi pertanyaan. Baik, hum yuro ini dibaca mad wajib muttasil, nama madnya muttasil, nama hukumnya wajib. Nah, kita nanti bahas. Kemudian mad arid li sukun ya, mad arid li sukun. Baik, terakhir ayat ke-7. Saya baca sekali kemudian teman-teman sekali. Wa yamna'unal ma'un. Baik, saya kasih saja rumus ini ya. Ini rahasia ya, bukan rahasia ya, maksudnya ilmu ini ya. Jadi kalau kita ingin mengucapkan huruf waw ya, kalau kita ingin mengucapkan huruf waw maka dimulai dulu dari monyong. Apa? Monyong itu bahasa Indonesia ya. Bisa dipahami enggak? Bisa ya? Nah, monyong itu bibirnya maju dulu. Ya, maju dulu baru ucapkan wa. Jadi jangan ucapkan dari bibirnya diam. Bibirnya lagi datar, lagi biasa, baru wa. Nah, gitu ya. Tidak, tapi dia monyongin dulu baru tarik ke dalam ucapin wa. Ya. Karena makhrajnya huruf waw itu ada di asyafatain, ada di dua bibir seperti itu ya. Wayamna mim sukun bertemu dengan nun hukumnya izhar syafawi maka dibaca jelas wayamna an'amta sama mim bertemu ta mim bertemu nun yaitu sama-sama izhar syafawi. Na'una ini mad tabi'i karena ada dhamma bertemu dengan waw sukun. Nal alma ini dibaca jelas semuanya kan, alif lamnya terbaca jelas, mimnya terbaca jelas. Itu namanya adalah alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah nama kaidahnya. Cara bacanya adalah izhar qamariyah. Ada huruf-huruf di sana maka dibaca izhar semua. Wa yamna'unal ma ya dibaca jelas. Ma dibaca dua harokat karena ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian ditutup dengan mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu adalah ketika ada mad tabi'i setelahnya bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Itu ya. Jadi kalau kita nggak waqaf Ustadz, ya nggak ada mad arid li sukun. Contohnya misalkan ini. Wayamna dari sini ya. Alladzina hum yura'una wa yamna'u. Ya, jadi di sini tidak dibaca dua harokat lebih, tapi cukup dibaca dua harokat saja. Yura'una wa yamna'u. Karena kita wasol. Tapi kalau kita waqaf di sini, ya di sini kita waqaf. Nah, di sini kita waqaf. Maka di sini dibacanya mad arid. Karena kita waqaf seperti itu. Allahu a'lam bissawab ya. Nah, itu tadi adalah beberapa hukum-hukum tajwid di dalam Quran surah Al-Ma'un. Nanti misalkan ada yang kurang, ada yang tertinggal boleh diingatkan ya, nanti akan kita bahas. Kalau ada yang salah boleh diinfokan ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Sebelum itu kita kembali dulu ke Kang Gesa. Silakan Kang Gesa. Nah, enggak, jazakallahu khairan, syukran Ustaz untuk materinya malam hari ini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand. Baik, di sini sudah ada satu orang yang bertanya. Assalamualaikum Ibu Ois. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silakan Ibu. Ustadz izin mau bertanya. Ya, boleh. Ustadz itu untuk matobi'i, saya ada nama lain juga diajarinya madati, betul Ustadz nggak? Madati
Baik, mad dati terus mad apa lagi? Ada lagi? Mad asli, mad dati, mad tobi'i jadi 3 nama ya Ustadz. Baik. Nah, untuk mad tabi'i, mad tabi'i ya. Itu juga disebut dengan mad asli. Ya, disebut dengan mad asli. Ya, kemudian disebut lagi dengan mad apa tadi? Mad dati. Ya, itu boleh. Tidak masalah. Nah, tapi Allahu alam saya juga baru dengar ya mad dati, tapi nanti saya coba baca lagi. Ya, kalau mad dati. Tetapi misalkan teman-teman fahami itu sebagai mad tabi'i, insyaallah tidak masalah. Seperti itu ya. Insyaallah tidak masalah. Tetapi biasanya yang paling dikenal itu adalah mad tabi'i atau mad asli. Ya. Nah, mad asli. Kalau mad dati ada mad lainnya. Kalau teman-teman yakini bahwa nama itu adalah sumbernya sama dengan mad tabi'i dan mad asli, ya tidak apa-apa. Jangan sampai mad tabi'i ketika namanya berubah menjadi mad dati dia menjadi 4 harokat. Nah, itu tidak boleh, ya. Sama ketika kasusnya gini. Saya bilang misalkan nun sukun. Kemudian ada namanya nun sakinah. Kemudian ada nun mati. Yang mana yang betul? Sama, betul semua. Semuanya Sama. Ustadz. Coba yang mana yang betul? Betul semuanya. Sama, betul semua. Kalau kita bicara tentang bahasa, itu betul semua. Ya, bahasa yang kita dengarkan, apa istilah yang biasa kita gunakan itu betul semua. Tetapi kalau yang secara bahasanya, secara bahasa Arab, yang betul adalah nun sakinah. Sakin. Ya, jadi itu Sakinah. yang disebut. Jadi kalau ada nun yang berharokat sukun itu namanya nun sakinah. Tapi Ustadz, saya nggak pernah nyebutnya sakinah. Tempat saya nyebutnya nun sukun aja, tidak masalah. Kemudian Ustadz, saya nggak pernah nyebutnya nun sukun, nun sakinah, tapi saya lebih mengenalnya nun mati, tidak masalah. Sama kayak tadi ya, mad tabi'i, mad asli, mad dati, bebas. Yang penting itu tajwidnya kaidahnya sama seperti itu ya. Sama-sama dibaca dua Sakin harokat. aja boleh Ustadz. Sakin, Gimana? nun sakin. Nun sakin. Nun sakin. Nah, boleh asalkan bahasa itu disepakati oleh banyak orang. Jadi simple. Bahasa itu adalah suatu kata yang disepakati banyak orang. Seperti itu ya. Suatu kata yang disepakati banyak orang itu bahasa. Itu bahasa. Jadi kalau misalkan di daerah kita manggilnya nun mati, ya sudah kita gunakan nun mati. Jangan sampai kita gunakan nun sakinah orang nggak tahu gitu ya. Tapi lebih baik kita gunakan bahasa nun mati, tetapi banyak diketahui seperti itu. Nanti boleh perlahan-lahan kita sampaikan, oh ternyata nama itu nun sakinah, kemudian diringkas jadi nun sukun, biar lebih gampang nunnya mati, seperti itu. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Nah nanti itu saya baca lagi insyaallah ya. Nun dati mad dati tadi insyaallah. Tapi Allahu a'lam saya belum pernah membacanya. Mungkin kalau yang tadi ibu yang nanya ada referensinya, mungkin boleh dibagi-bagi ya di sini, nanti insyaallah kita pelajari. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum jazakallah. Baik, sudah terjawab ya Ibu Is ya. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan juga di kolom chat, kita masih nyambung ya. Mad wajib apa sama dengan mad tabi'i? Baik. Berarti ini tadi sama ya pertanyaannya, coba nanti sekaligus ya, sama tadi ada yang nanya, Ustadz bedanya mad wajib sama mad jaiz tadi ya. Kalau nggak salah tadi ada yang nanya gitu. Betul nggak? Enggak, boleh langsung dijawab aja Ustadz. Betul tadi aku yang tanya. Ya betul. Baik. Ada mad itu ada yang dia dari dasarnya sedikit ya, kita mundur sedikit. Ada yang memang dia bawaan dari bahasa Arab. Kemudian ada yang memang berasal dari kaidah tajwid. Kaidah tajwid. Nah, nanti kalau agak bingung sedikit ya tidak masalah ya, tapi ditelen-telen dulu ya, gitu ya. Yang asli bahasa Arab itu adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu asli bahasa Arab. Ya.
Jadi yang dibaca panjang 2 harokat karena disebabkan mat tabi'i itu adalah memang dari sana asalnya. Makanya mat tabi'i itu dibilang mat asli. Ya, asli itu bahasa Arabnya artinya akar. Kalau kita bilang akar berarti itu apa? Sumber. Ya enggak? Sumber ya. Kalau kita bilang akar berarti sumber. Karena nggak ada tanaman yang tumbuh daunnya dulu baru akarnya. Nggak ada. Ya pasti akarnya dulu ya. Seperti itu. Nah, kalau ada nanti ya itu lain cerita mungkin ya. Tapi biasanya kalau yang di tanah itu akar dulu baru nanti tumbuh. Maka kalau kita bilang akar berarti memang dari pusat gitu ya bahasanya. Dari sumbernya. Jadi orang-orang Arab sudah menyebutnya tabi'i secara zahir. Ya, jadi orang-orang tetap menyebutnya seperti itu. Assalamualaikum. Orang Arab menyebutnya seperti itu. Memang dari dulu seperti itu. Belum muncul kaidah mat tabi'i, orang Arab sudah menyebutnya assalamualaikum. Seperti itu ya. Kemudian ada yang memang dia berdasarkan kaidah tajwid. Kaidah tajwid ini maksudnya apa? Yang betul-betul dirumuskan para ulama. Oh, ada ternyata yang selain mat tabi'i. Ya, yang jadi hurufnya dibaca panjang ya, yang bukan bawaan asli orang Arab. Apa saja? Nah, ada yang namanya mad far'i. Nah, mad far'i ini nanti terbagi menjadi 2. Ya, secara garis besar terbagi menjadi 2. Ada yang dibaca 4 sampai dengan 5 harokat, ada yang dibaca 6 harokat. Ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah mad wajib apa sama dengan mad tabi'i? Sekarang jawabannya apa? Sama atau beda? Jawabannya Beda. Ya, jadi kalau mad tabi'i itu adalah mad yang memang berasal dari orang Arab yang ngomongnya gitu. Jadi kalau kita ingin menyebutkan hadza ya gitu. Jadi enggak di Quran pun orang Arab sudah menyebutnya hadza. Jadi sudah dibaca panjang seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan mad wajib nanti. Mad wajib itu dikarenakan ada sebabnya. Ya, sebabnya apa saja? Sebabnya pertama ada di sana tanda alis dan misalkan kita masih bingung dengan mad tabi'i misalkan. Nah, biasanya kalau di Al-Qur'an Indonesia ya, Al-Qur'an yang biasa kita baca ada tanda alisnya ya seperti ini. Bertemu dengan hamzah. Nah, bertemu dengan hamzah itu mad tabi'i. Ya, nah nanti kalau teman-teman masih bingung, insyaallah itu pembahasannya ada di kelas privat seperti itu ya, insyaallah boleh bergabung ya. Jadi intinya secara garis besar pun mad tabi'i dengan mad wajib itu beda. Mad tabi'i ya di bagian mad tabi'i, mad wajib itu adalah di bagian mad far'i. Mad tabi'i disebut dengan mad asli ya atau benar-benar asli. Kalau mad wajib itu di bagian mad yang palsu. Ya, makin aneh lagi ya. Waduh, ini ada mad asli, ada mad palsu pula nih ya. Nanti boleh kita belajar. Nah, lanjut. Kemudian tadi ada pertanyaan ketika tadi ya ketika saya menjelaskan ayat mad wajib sama mad jaiz. Apakah itu beda, Ustadz? Dia sama secara sebab, tetapi beda secara membaca. Kalau mad wajib itu dibaca 4 harokat wajib. Kalau mad jaiz dibaca 4 harokat hukumnya jaiz. Wajib artinya apa? Wajib harus. Kalau jaiz boleh. Ya, kalau jaiz itu boleh. Jadi kalau saya bilang misalkan kamu harus makan. Ya, kamu harus makan ya harus seperti itu. Kalau saya bilang kamu jaiz makan, ya kamu boleh makan. Kalau tidak mau makan ya tidak apa-apa seperti itu. Sama kalau mad wajib, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ya, jadi harus dilakukan. Kalau mad jaiz, sholat sunnah itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita melakukannya boleh, tidak melakukan juga tidak apa-apa seperti itu. Ya. Nah, nanti mad jaiz juga boleh dibaca 2 harokat saja. Apakah mad wajib boleh dibaca 2 harokat? Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan, apakah mad jaiz itu boleh melebihi mad wajib? Apakah boleh tidaknya? Itu akan kita pelajari di kelas privat ya. Jadi jangan dibongkar semuanya. Itu jadi
Dan teman-teman kalau penasaran boleh. Bahkan sampai bentuknya pun ciri-cirinya berbeda. Ya, dalam Al-Quran. Teman-teman jarang menyadari itu ya. Bahwa di Al-Quran itu sudah dirumuskan. Ada tanda alis ya. Ini tanda alis nih. Bahkan tanda alisnya saja antara mad jaiz dengan mad wajib itu beda. Tipis dan tebal ya Ustaz. Nah, tipis dan tebal. Biasanya kalau yang bisa jawab biasanya sudah gabung kelas privat nih biasanya ya. Nah, itu ya. Berarti udah ada testimoninya ini ya. Itu. Itu ya. Jadi teman-teman kalau penasaran nanti boleh gabung. Jadi mad wajib sama mad jaiz apakah beda? Beda secara membacanya. Kalau kita bilang membacanya berbeda. Tapi kalau kita bilang sebabnya dia sama. Sebabnya sama-sama dari hamzah. Seperti itu. Allahu a'lam bis-shawab. Lanjut Kang Gisa. Baik, syukran Ustaz untuk penjelasannya. Dan di sini masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz, dari Ibu Sutriyati, hukum nun tasydid dan mim tasydid maksudnya apa Ustaz? Gitu. Baik, hukum nun tasydid dan mim tasydid maksudnya apa Pak Ustadz? Hukum nun tasydid dengan mim tasydid. Sama, saya juga belum paham ya. Gimana? Coba. Ibu Sutriyati gimana? Yang Oh, Nam. Ada nun tasydid dengan mim tasydid. Baik. Nun bertasydid. Kemudian mim bertasydid. Nun bertasydid dan mim bertasydid. Ini ketika membacanya ya, mungkin membacanya ya. Nah, ketika membacanya ini ada hukum yang namanya gunnah. Ya. Ada yang namanya gunnah. Ya. Misalkan kita taruh di sini harokatnya fathah. Berarti kita bacanya na, kemudian ma ya. Kita tambah di sini misalkan ada hamzahnya. Ya, nah sini. Jadi biar jelas. Anna sama amma. Ya. Amma sama anna. Ketika kita membaca nun sukun yang berharokat kemudian bertasydid itu ada sifat gunnah. Gunnah itu adalah suara yang berdengung melalui rongga hidung. Seperti itu. Coba teman-teman sekarang tutup hidungnya semuanya. Ya. Kemudian ucapkan anna. Ada yang bisa menyebutkan secara jelas? Kalau yang ada dikasih hadiah, umroh nanti hadiahnya. Benar. Tetapi betul-betul dihidup, betul-betul ditutup hidungnya. Ucapkan anna sampai dia jelas suaranya. Pasti suaranya ana. Ya. Sulit kan ucapannya ya? Nggak bisa Ustaz. Iya Ustaz sulit. Kalau ada yang bisa nanti dikasih hadiah. Tuh, hadiahnya umroh nanti insyaallah. Karena dia suara hidung. Memang keluarnya dari hidung Ustaz, nggak Harus bisa hidung. ya. Kalau ini suara hidung Memang Ustadznya curang ini ya. dari hidung. Ustadznya curang. Kalau memang nggak bisa hadiahnya baru umroh gitu ya. Nah itu ya. Jadi pertama sebabnya karena kenapa dia dibaca gunnah? Pertama sebabnya karena dia suaranya lewat hidung. Lewat hidung. Nama lainnya khoyshum. Gimana? Khoyshum. Ya. Khoyshum itu artinya adalah rongga hidung. Jadi yang ada rongga di hidung kita ini yaitu namanya khoyshum. Baik dia nunnya bertasydid, nunnya tidak bertasydid, nunnya tidak berharokat, nunnya berharokat, pasti dia lewat hidung. Ya. Ya, pasti dia lewat hidung. Ya. Kenapa? Karena tadi ya, karena mim dan nun itu salah satu makhrajnya adalah makhraj melalui hidung seperti itu ya. Hanya nun dan mim saja seperti itu. Nah, misalkan kalau kita baca seperti ini, ketika ada gunnahnya, maka gunnahnya apa namanya? Gunnahnya namanya adalah gunnah akmal. Nah, gunnah akmal itu apa? Nanti ada penjelasannya. Kemudian ada gunnah akmal itu nanti kebagi menjadi beberapa ya. Ada yang disebut dengan gunnah musyaddada. Ya, nah nanti apa itu gunnah musyaddada? Apakah gunnah musyaddada itu ketika ada nun dan mim bertasydid saja? Oh tidak, ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Kalau di sini tidak ada hamzanya, kalau ini saja, apakah tetap dibaca musyaddadah?
Tidak. Ya, kalau ada huruf nun dan mim, ya, kalau ada lafaz dimulai dengan huruf mim dan nun yang bertasydid, dia tidak musyaddadah. Seperti itu ya. Dia tidak musyaddadah. Bahkan nanti dia hanya berubah menjadi gunnah yang standar biasa saja, tidak menjadi gunnah yang akmal. Ada yang akmal, ada yang biasa saja. Ya, akmal itu apa? Akmal itu yang sempurna sekali. Ya, jadi kalau misalkan di sini ada ibu-ibu yang nama anaknya akmal, berarti doanya adalah anak yang sempurna. Sempurna apa? Agamanya sempurna, ya, keimanannya sempurna, seperti itu. Akmal, akmal itu sempurna. Jamak daripada kamil. Kalau kamil itu sempurna, akmal ya sempurna banget, gitu ya. Kabir itu besar, kalau akbar itu ya besar banget. Allah maha besar. Allahu akbar. Allahu a'lam bishawab. Nah, kalau pengen belajar ini ya kemana lagi? Ya, ngeheng. Baik, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan. Bapak Ibu, mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi di lokasi Ustadz Salman. Namun tidak apa-apa, Bapak Ibu. Dan karena waktunya pun tidak terasa memang sudah hampir menunjukkan pukul 21.30. Tadi beberapa hal mungkin sudah di spill ataupun di-mention sama Ustadz Salman bahwa banyak hal yang memang di kelas akbar ini tidak details disampaikan karena memang kami pun sudah memiliki program yaitu kelas privatasi nih di mana Bapak Ibu pun bisa bergabung di sana. Tadi pun Gesa sambil cek juga di kolom chat ada yang menyarankan untuk kelasnya hanya beberapa orang saja. Nah, jawabannya di situ. Baik, Ustaz Salman sudah kembali. Oh, tadi ternyata gangguan ya? Benar, Ustaz, tadi sempat ada gangguan jaringan sepertinya. Sebelum kita lanjutkan lagi untuk mengenai privatnya, mangga Ustaz Salman boleh dilanjutkan terlebih dahulu. Kalau tadi sampai mana terputusnya? Afwan. Sampai akmal. Segitu ya. Jadi nanti di kelas privat itu kita akan belajar ada namanya gunnah musyaddada. Gunnah musyaddada itu nanti bagian dari akmal. Akmal itu artinya adalah sempurna banget. Ya. Nah, akmal itu adalah jamak dari kamil. Sama. Kabir itu artinya besar. Kalau akbar artinya besar banget. Nanti ada akmal. Setidaknya ada 4 tingkatan gunnah. Salah satunya ada akmal. Nanti di sana ada namanya musyaddada. Bagian musyaddada itu apa saja? Nanti ada namanya idgham mimi. Pernah mendengar ya idgham mimi ya? Nah, itu sebabnya apa saja? Nah, kemudian apakah ketika ada lafaz dimulai dengan huruf mim yang bertasydid, apakah dibaca musyaddadah? Ini dibaca musyaddadah? Tidak. Tidak. Nah, kok bisa Ustaz? Tadi Ustaz bilang katanya kalau ada mim dan nun bertasydid dibaca musyaddadah, tapi ada sebabnya. Nah, itu kita temukan di mana? Di kelas privat. Ustaz tidak membagi ilmu, bukan itu ya. Karena kalau kita secara detail di kelas besar, takutnya waktunya tidak cukup seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Itu saja Kang Gesa. Afwan ya tadi ya. Saya baru tahu. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Mungkin karena waktunya juga sudah sekitar pukul 21.31, mungkin dicukupkan sepertinya Ustaz untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum ditutup Ustaz? Baik, alhamdulillah ya itu yang bisa disampaikan tadi untuk pertemuan kali ini. Ya, beberapa beda tajwid ya mungkin nanti insyaallah teman-teman bisa mengulang-ulang materinya dengan rekaman videonya, bisa dilatih. Tadi kan kita sekali-sekali ya ada di sana kita baca per ayat. Nah, itu nanti boleh diikuti setiap ayatnya, boleh diikuti bagaimana bacaan yang benarnya nanti insyaallah. Nah, kalau ingin privat kelas, nah itu insyaallah kita bisa secara intensif ya satu orang satu insyaallah seperti itu. Karena apa? Karena saya mengajak kebaikan ini ya luar biasa. Karena Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang belajar Al-Qur'an itu dia adalah sebaik-baik orang seperti itu. Saya ingin sekali ya di sini satu orang itu saya dengar bacaannya, tetapi ya karena sejumlah 146 orang ini ya, bahkan lebih ya harus menyimak satu-satu, Allahu a'lam. Itu di luar kuasa saya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan kalau teman-teman diberikan oleh kesempatan, panjang umur, sehat badan, kita ketemu di kelas
kelas privat insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau khilaf. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada Kang Gesa. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Kasih Ustaz. Syukran kasiran untuk Ustaz Salman. Syukran, Ustaz. Alhamdulillah kita Ustaz. malam hari ini sudah bedah tajwidnya bersama Ustaz Salman untuk surah Al-Maun. Nanti Bapak Ibu mungkin ada yang mungkin sempat terlambat tadi bergabung di kelas ini. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, nanti kami akan segera kirimkan juga untuk rekaman dari kelas tahsin pada malam hari ini. Dan mungkin di sini juga di kolom chat banyak sekali yang bertanya untuk mengenai kelas privat tahsin ya Bapak Ibu. Untuk kelas privat tahsin itu nanti akan kami buka insya Allah di setiap awal bulan untuk batch barunya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini pun sudah kurang lebih sampai 15-16 kelas yang bergabung untuk kelas tahsinnya, begitu kelas tahsin privat ataupun kelas makomat. Nanti untuk yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya, boleh langsung kontak ke Gesa, ke saya sendiri, ataupun ke Teh Syifa. Adapun untuk nomornya di mana nanti Bapak Ibu boleh cek ada di grup WhatsApp-nya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa cek di grup WhatsApp dari Sobat Ngajinya, nanti di situ ada nomor Gesa ataupun Teh Syifa. Nanti boleh langsung kontak saja, feel free, boleh langsung tanya-tanya terlebih dahulu nanti ketentuannya seperti apa dan fasilitas apa saja yang nanti yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu, nanti kami sampaikan secara personal. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini sepertinya dicukupkan sekian Bapak Ibu. Mohon maaf untuk malam hari ini jika ada yang belum terjawab dari segi pertanyaannya ataupun belum sempat untuk bertalaki. Nanti insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan di Rabu malam juga. Insya Allah di tanggal 19 Juni, Bapak Ibu jangan lupa set remindernya di handphone masing-masing untuk segera bergabung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, nanti untuk linknya insya Allah akan sama, Bapak Ibu ya. Nanti akan kami share kembali di grup WhatsApp-nya. Jangan lupa untuk bergabung kembali di pekan depan untuk bedah tajwidnya. Dan nanti juga di weekend ataupun di Ahad malamnya, kami ada kelas akbar juga, kelas tahsin bersama juga, yaitu untuk kelas tahsin ilmi dan awali. Insya Allah akan disampaikan beberapa materi yang berhubungan dengan tahsin tentunya. Nanti Bapak Ibu juga dapat bergabung di sana. Untuk waktunya sama, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, 8 malam Bapak Ibu ya. Nanti untuk informasi lebih lanjut bisa tanyakan kembali ke Gesa ataupun ke Teh Syifa. Mungkin seperti itu saja malam hari ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Dan mari kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami dari tim Sobat Ngaji mohon pamit undur diri. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati, selamat malam, selamat beristirahat, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Mohon izin untuk kami akhiri ya. Iya.